Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk para hadirin sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, izin menyampaikan presentasi sebagai tugas akhir semester untuk mata kuliah K3L yang dibimbing oleh Prof. Ferry. Mungkin langsung saja kita buka presentasinya. Nah, pada kesempatan hari ini, izin menyampaikan terkait keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dan lingkungan untuk dari bimbingan Profesor Dr. Heri Hermansyah, STMN, dengan topik Chernobyl disaster. Ini kejadian uh, bocornya tenaga pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia. Langsung saja, perizinkan perkenalkan diri, saya Bobi Amir Hamzah Zafran dengan nomor induk mahasiswa 2206000234. Saya dari Teknik Elektro, saya bekerja sebagai electrical engineer dan sedang bekerja di PT Rekayasa Engineering sebagai engineer. Outline dari presentasi ini ada latar belakang, kronologis, lalu inventory analysis, serta preventif dan mitigatif dari kejadian tersebut. Nah, latar belakang ini lokasi site plan atau Chernobyl yang terjadi karena kebocorannya. Nah, ini lokasi kejadian berada di Rusia, tepatnya di kota Chernobyl dekat Kiev ini. Kejadian pembuat pada tahun 1978 sampai 1979. Nah, ini lokasi Chernobyl plant dekat dengan Pripyat River. Ini lokasi plantnya, jadi power plant di sebelah kiri dan dekat dengan danau cooling pond, sama kota Chernobyl di bawah, sama di ini ada aliran sungai Pripyat River. Nah, ini sebelah kanan bisa kita lihat di sini kondisi pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Nah, ini video yang kita bisa lihat di sini ada di YouTube pada link di atas, serta terdapat juga film dari HBO terkait Chernobyl dan apa saja yang terjadi di dalam kejadian tersebut. Nah, mungkin ini bisa saya jelaskan dulu terkait cara kerja reaktor dan skenario. Jadi, pembangkit listrik tenaga nuklir itu melakukan reaksi terjadi untuk bahan bakar dari uranium. Jadi, uranium kita lakukan fusi nuklir. Nah, nanti panas tersebut akan digunakan untuk menguapkan menguapkan air. Air yang diuapkan tersebut akan menggerakkan air yang dipompa melalui inti dalam tabung bertekanan menghilangkan panas dari bahan bakar. Lalu air tersebut kemudian direbus menjadi uap memutar turbin, terus air kemudian sisanya didinginkan, kemudian prosesnya berulang. Jadi kayak sebuah cycle untuk dari panas reaksi nuklir diubah ke air air diuapkan, lalu uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin, lalu sisa airnya dikondensasi lagi dan menjadi air, dan diulang terus prosesnya. Jadi secara singkat terkait dengan reaktor plan seperti itu. Nah, ini kronologi kejadian tenaga Chernobyl yang terjadi. Sebelum ledakan, listrik diputus ke pembangkit listrik untuk memicu kegagalan listrik. Jadi ada uji tes sebelum terjadinya Chernobyl meledak itu, Pak. Jadi generator dapat melakukan power up untuk melanjutkan aliran air dingin agar bahan bakar nuklir tetap dingin. Namun karena ada penundaan waktu antara listrik padam dan generator mati, dan adanya lonjakan listrik setelah generator benar-benar mati, sehingga terjadi panas yang berlebihan menyebabkan serangkaian ledakan. Reaktor 4 itulah yang mengalami ledakan, melepaskan bahan bakar radioaktif dari material ke atmosfer. Tingkat radiasi di area bangunan reaktor yang paling parah diperkirakan mencapai 5,6 ronsen satuan untuk paparan per radiasi per detik, yang setara dengan 20.000 ronsen dari jam. Radiasi mematikan adalah sekitar 500 ronsen selama 5 jam, sehingga di beberapa daerah pekerja menerima dosis yang mematikan dalam hitungan menit.
Jadi singkatnya ketika lagi uji tes pemadaman tidak langsung terjadi surja kenaikan kebutuhan listrik sehingga membuat pembangkit reaktor menjadi panas dan overheat sehingga timbul ledakan di reaktor 4. Lalu terjadi kebakaran eksternal di sekitar pabrik yang dapat dipadamkan selama 5 jam. Tetapi kebakaran reaktor berlanjut hingga 10 Mei 1986. Digunakan helikopter pun juga digunakan untuk menjatuhkan pasir, tanah liat, dan meninggal reaktor. Itu juga petugas pemadam kebakaran di darat digunakan. Jadi dari udara, helikopter, dan air di darat pun juga melakukan usaha untuk pemadaman, namun kebanyakan petugas kebakaran tidak diperingatkan dari bahaya radiasi sehingga banyak korban jiwa juga. Meskipun terjadi kebocoran di sekitar besar, kota terdekat Pripyat tidak dievakuasi selama lebih dari 24 jam. Kota ini memiliki populasi sekitar 50.000 orang pada kecelakaan itu. Ketika peringatan evakuasi akhirnya datang, orang-orang diberitahu bahwa hanya sementara untuk meninggalkan kota setidaknya dari radius 30 km. Selain menyebabkan kebocoran radiasi besar-besaran sebelum membangkit, awan radioaktif pun juga dilepaskan ke atmosfer. Otoritas Uni Soviet tidak segera memberitahu ke negara sekitar, sehingga awan itu mengandung bahan radioaktif 400 kali lebih banyak daripada bom Hiroshima yang melanda Jepang. Seluruh Eropa menerima kejatuhan dari cloud, meskipun dikirakan hingga 50% jatuh di Rusia, Belarusia, dan Ukraina. Jadi singkatnya dari paragraf 2 ini, ketika terjadinya ledakan tersebut, warga sekitar di kota Pripyat seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, lokasi Pripyat itu sangat dekat dengan Chernobyl, itu belum diinstruksikan. Jadi mereka kira hanya evakuasi sementara, ternyata evakuasi selamanya. Lalu muncullah awan radioaktif yang seharusnya diinfokan dari otoritas Rusia, namun tidak diinfokan. 26 April 1986, pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, singkatnya itu adalah kesalahan operator karena kurangnya pemahaman terkait tadi ketika pemadaman untuk uji genset hingga panas di reaksi nuklirnya ledakan melepaskan 190 ton api sampai 10 hari. Diperkirakan 7 juta manusia yang tinggal terkontaminasi dan 3 juta dicanakan. Lalu adanya angin yang membawa radiasi jarak jauh. Jadi bayangan untuk kasus yang terjadi seperti itu. Nah, ini kira-kira imbas dari awan radioaktif yang terjadi di Chernobyl. Nah, lalu kasusnya sudah dijelaskan, sekarang kita masuk ke analisa terkait permasalahan tersebut. Setelah memahami kasus bahwa Chernobyl itu terjadi karena adanya kesalahan dalam uji tes tanpa beban di PLTN, sehingga menyebabkan reaksi nuklir yang panas yang tidak terkontrol, maka kita melakukan analisa. Jadi fault tree analysis itu merupakan sebuah analytical tool yang dimakan secara grafis. Jadi kita kegagalan-kegagalan secara itu akan kita bahas secara teknikal. Jadi ini untuk metode untuk membantu bagaimana kita menganalisis sebuah kegagalan. Ini efektif untuk menemukan inti permasalahan karena memastikan bahwa satu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditemukan tidak berasal dari satu titik kegagalan, tapi dari serangkaian kegagalan. Hubungan antara faktor dan bentuk. Nah, mungkin ini sebelah kanan bisa kita lihat untuk kotak itu untuk tip event. Kalau kotak yang agak lengkung ini logic event for or. Kalau ini untuk N, segitiga untuk transfer event, diamond untuk envelope event, dan bulat untuk positive event. Berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa setidaknya itu ada beberapa faktor. Nah, ini kita garis besarnya bahwa dari kasus sebuah Chernobyl itu terdapat ada 3 utama masalah, yaitu obsolete equipment, power failure test, sama insufficient personnel. Jadi obsolete equipment itu peralatan yang kurang memadai dalam menangani kejadian kebakaran tersebut. Lalu power failure test ya, ketika diuji tanpa beban itu gagal, itu mungkin SOP atau apa ya dalam pembuatan itu belum sesuai. Nah, terakhir personal. Jadi ketika menanggulangi masalah tersebut, personal pun diduga belum dapat
memahami kegiatan. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi ketika tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dari power failure test, jadi ketika tidak ada apa perlu ada sebuah regulasi dalam melakukan uji terkait power failure, kegagalan ketika kegagalan listrik, apa yang harus dilakukan dari reaktor nuklir itu kurang lengkap regulasi pada zaman itu. Lalu tidak ada pembimbing ahli yang membantu menangani kejadian tersebut, sehingga ini bisa jadi salah satu faktor terjadinya ledakan terkecil. Lalu yang kedua, obsolete equipment, jadi peralatan-peralatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut seperti pemadaman api atau pengurang radiasi, dan itu proses pemasangan belum sesuai standar. Lalu material-material penggunaan untuk penahan ledakan atau apapun juga tidak sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, insufficient personal itu kurangnya kapabilitas dari operator menangani permasalahan tersebut, dan belum ada regulasi dalam menangani setelahnya. Jadi ketika ada awan fallout atau awan radioaktif itu seharusnya bagaimana, itu belum ada regulasi pada zaman itu. Lalu inventory analysis, selanjutnya kita pindah ke inventory analysis atau merupakan suatu analisa untuk mempresentasikan urutan kejadian yang saling eksklusif dari suatu peristiwa risiko awal, initial event sesuai alur berfungsi atau tidak berfungsi sebuah sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Tujuan teknik ETA adalah menentukan apakah proses tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain diterapkan dalam sistem, akankah berkembang di suatu kategori. Pertama, tentukan peristiwa risiko awal, skenario suatu peristiwa, tingkat kemungkinan berhasil gagal terjadi, tingkat dampak apabila skenario, dan lakukan evaluasi dan rekomendasi. Jadi setelah mengerti fault, kenapa penyebabnya, sekarang kita analisis bagaimana penanganan apakah ini bisa ditanggulangi atau tidak. Jadi mungkin kita lihat dari sisi penanganan ledakan nuklir, ada pemadam kebakaran datang, tadi kerugian ringan kemungkinan tidak diledakan. Atau pemadam kebakaran tidak datang, kerugian material makin besar, korban seharusnya dapat bisa dievakuasi lebih awal jika ada pemadam kebakaran. Tapi tidak ada penanganan pasca ledakan nuklir, jadi terbawa angin, itu kerugian material banyak dan beberapa negara, dan adanya tindakan tidak menginfokan ke negara lain. Lalu selanjutnya bab terakhir terkait preventif dan mitigatif. Berdasarkan analisa root cause yang telah dilakukan, ditemukan beberapa faktor penyebab jadi ledakan. Yaitu pertama, untuk secara preventif untuk mencegah, kita perlu ada pelatihan terhadap personal atau operator agar dapat melakukan kegiatan operasi dan maintenance sesuai dengan standar yang diperlukan dari sebuah pembangkit tenaga nuklir. Lalu perlunya ada standar studi ulang terhadap peralatan-peralatan yang cukup. Jadi ketika terjadinya fail atau terjadi kegagalan, kita ada sequence pencegahan sebelum terjadinya sampai meledak. Lalu ada ya perlu perawatan rutin terhadap equipment. Jadi kalibrasi atau pembersihan equipment itu perlu dilakukan setiap bulan. Bukan setiap bulan, tapi dia terjadwal. Seperti itu. Lalu yang terakhir untuk membahas mitigatifnya itu seharusnya ketika terjadi ledakan tersebut perlu pemberitahuan ke masyarakat, karena pas kejadian ini diinfokan bahwa masyarakat Pripyat atau kota terdekatnya itu tidak diberitahu bahwa terjadi ledakan, perlu ada evakuasi sekitar serta mengevakuasi lingkungan yang terdampak karena arah angin. Nah, sekian mungkin, terima kasih terkait paparan saya tentang pembahasan Chernobyl. Mungkin selanjutnya rekan-rekan bisa menanyakan melalui komen. Ini akan diupload di YouTube, jadi teman-teman bisa bertanyakan bagaimana kisah tentang Chernobyl. Cuma detailnya ingin tahu tentang Chernobyl bisa nonton langsung di HBO-nya. Itu lebih detail dan lebih tajam dalam membahas apa yang sebenarnya dirahasiakan dan upaya-upaya yang dilakukan dari pemerintah Rusia dalam menangani kasus Chernobyl. Mungkin saya akan langsung stop share, dan sekian dari saya untuk tugas K3L. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.